Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Chandra dari kelas MJ501. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan tentang UAS mata kuliah Digital Innovation dan Entrepreneurship. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai bisnis digital dan studi tentang kasus Netflix. Pertama, kita bahas mengenai pengertian bisnis digital. Bisnis digital adalah bisnis yang menyediakan teknologi digital sebagai inti dalam menciptakan nilai, mendistribusikan produk atau jasa, berinteraksi dengan pelanggan, dan mengolah operasional seperti internet, aplikasi mobile, cloud computing, big data, AI, serta platform digital menjadi fondasi utama dalam aktivitas bisnis. Dalam praktiknya, teknologi bukan sekedar alat pendukung, melainkan faktor penentu dalam membentuk model bisnis, strategi pemasaran, hingga pengalaman pelanggan. Selanjutnya ada perbedaan bisnis digital dan konvensional. Di sini bisnis digital itu lebih memanfaatkan teknologi untuk mencapai pasar global, otomatisasi operasional, dan efisiensi biaya. Sementara untuk bisnis konvensional tergantung pada saluran fisik dan interaksi manual, dan membatasi jangkauan dalam interaksi. Selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis bisnis digital. Ada 3 jenis model di bisnis digital utama, yaitu pertama, bisnis digital dari bisnis non digital. Bisnis ini mengacu pada model digital dari produk fisik seperti kayak e-book atau e-journal atau platform musik Spotify, menjadikan konten lebih mudah diakses dan didistribusikan. Selanjutnya adalah fasilitator digital. Fasilitator digital adalah platform yang menghubungkan pengguna dengan penyedia layanan, contohnya seperti Tokopedia atau Gojek, yang mempermudah transaksi dan interaksi antar pihak yang secara efisien. Seterusnya adalah bisnis digital hybrid. Hybrid model ini yang menggabungkan elemen digital dan fisik seperti Netflix dan Amazon, dengan menawarkan layanan streaming dan pengiriman yang mengedepankan pengalaman pelanggan secara keseluruhannya. Dalam kesempatan ini saya akan membahas studi kasus tentang Netflix. Pertama, kita bahas profil Netflix, yaitu sejarah dan evolusi perusahaan. Netflix ini pertama kali didirikan pada tahun 97 yang hanya fokus pada penyewaan DVD melalui pos. Dan model ini masih berjalan konvensional berbasis distribusi secara fisik. Pada tahun 2007 Netflix beralih menjadi layanan digital streaming digital yang memungkinkan penonton atau pelanggan menonton film secara online tanpa DVD. Selanjutnya tahun 2013 Netflix mulai memproduksi konten original seperti House of Cards, Orange is in the Black, yang menjadikan Netflix bukan hanya sebagai distributor tetapi juga produsen konten. Dan selanjutnya tahun 2016 sampai sekarang ekspansi global ke lebih dari 190 negara yang didukung oleh cloud computing, AI, dan big data analytics untuk kolaborasi personal. Netflix berhasil mengubah dirinya menjadi dari perusahaan rental DVD yang hampir bangkrut menjadi pemimpin global industri streaming dengan lebih 250 juta pelanggan di seluruh dunia. Ya, terdapat beberapa jenis di bisnis digital Netflix, yaitu Netflix ini termasuk dalam kategori bisnis digital hybrid karena versi digital dari bisnis digital, yaitu yang pertamanya mengganti DVD fisik dengan layanan streaming. Dan selanjutnya bisnis fasilitator digital, yaitu di mana Netflix juga menyediakan platform distribusi konten untuk menghubungi produsen film dengan konsumen. Selanjutnya yaitu jenis bisnis hybrid, yaitu di mana Netflix ini selain distribusi, Netflix juga memproduksi konten original serta menggabungkan perannya sebagai digital content provider dan platform distribusi global. Keunggulan Netflix, ya pertama yaitu tentang keunggulan pasar tanpa batas. Di sini Netflix memiliki keunggulan utama berupa pasar tanpa batas karena tersedia di lebih dari 190 negara dengan lebih dari 250 pelanggan global, sehingga konten-kontennya dapat diakses dimanapun asal selama masih ada internet tanpa batasan geografis maupun waktu. Dengan ini berarti Netflix memberi keunggulan diversifikasi pasar yang membuat Netflix tidak bergantung kepada suatu negara hingga tahan terhadap fluktuasi ekonomi lokal, dan kemampuan adaptasi konten, memproduksi serial atau film dan budaya pada setiap bahasa di tiap negara masing-masing, yaitu menjadikan Netflix ini menjadi standar industri
streaming modern sekaligus menggeser hiburan konvensional seperti bioskop dan TV kabel. Selanjutnya keunggulan Netflix yaitu potensi penghasilan. Keunggulan Netflix ini ada potensi penghasilan besar karena berulang melalui model bisnis berbasis subscription atau langganan bulanan yang memberikan pendapatan stabil. Skala pelanggan global membuat pendapatan tumbuh eksponensial sementara produksi konten original meningkatkan loyalitas pelanggan yang mengurangi ketergantungan pada studio eksternal. Selanjutnya keunggulan Netflix yang ketiga itu Netflix ini pemanfaatan teknologi digital. Netflix juga unggul dalam memanfaatkan teknologi digital dengan mengintegrasikan big data, AI, cloud computing, dan algoritma machine learning ke dalam operasionalnya. Data tontonan pelanggan seperti jam menonton, genre favorit, dan durasi dianalisis untuk menghasilkan rekomendasi konten yang personal, meningkatkan engagement, dan mengurangi churn pelanggan. Cloud computing atau AWS memungkinkan distribusi konten global dengan kualitas tinggi dan skalabilitas besar. Sementara algoritma machine learning digunakan untuk memprediksi tren tontonan serta mengoptimalkan bandwidth agar pengalaman menonton tetap lancar. Dengan teknologi, Netflix mampu menghadirkan layanan efisien, personal, dan unggul dengan model hiburan konvensional. Transformasi digital Netflix seperti yang kita bahas tadi sebelumnya pada profilnya itu pertama Netflix didirikan tahun 97 hanya sebagai layanan penyedia DVD yang pengiriman melalui pos. Selanjutnya 2007 Netflix mulai beralih ke layanan streaming yang memungkinkan pelanggan menonton dan film secara instan di berbagai perangkat. Ini menandakan signifikan dalam model bisnisnya. Selanjutnya di 2013 Netflix juga mulai membuat konten-konten original sendiri yang untuk meningkatkan identitas mereka yang menarik khalayak yang lebih luas. Selanjutnya, sejak tahun 2016, Netflix juga telah memperluas layanannya ke lebih dari 90 negara dengan menyesuaikan konten dengan budaya dan preferensi lokal sehingga memperkuat posisi sebagai penyedia hiburan global terkemuka. Dari segala kelebihan Netflix ini, mungkin ada beberapa usulan pengembangan yang perlu dipertimbangkan untuk Netflix masa depan, yaitu pertama, perlu mengintegrasikan AR dan VR streaming yang dimana menciptakan pengalaman menonton yang lebih imersif dan interaktif dan menjadikan penonton merasakan konten yang lebih mendalam dan pribadi. Selanjutnya gamifikasi, yaitu dengan menerapkan unsur gamifikasi Netflix dapat meningkatkan keterlibatan pengguna, memungkinkan penonton berinteraksi dengan konten dan menjadikan bagian dari alur cerita dengan cara yang baru. Selanjutnya itu live streaming. Mungkin kedepannya Netflix perlu memperkenalkan live streaming untuk acara olahraga, konser, atau menarik penonton baru dan memberikan peluang untuk menambah pendapatan melalui model langganan dan iklan. Kesimpulannya, Netflix ini merupakan contoh sukses transformasi digital yang strategis dan bertahap dari layanan rental DVD menjadi pemimpin global industri streaming. Dengan model bisnis hybrid, Netflix menggabungkan distribusi konten digital, penonton konten original, dan pemanfaatan teknologi seperti cloud computing, big data, dan AI. Keunggulan utama menjadikan Netflix sebagai brand dominan dan terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan teknologi serta preferensi konsumen. Terdapat 5 poin utama dalam keunggulan Netflix itu. Pertama, Netflix itu ada di pasar global tanpa batas dengan hadir di 190 negara. Kedua, potensi penghasilan yang berulang dengan model subscription dan diversifikasi layanan. Ketiga, pemanfaatan teknologi digital mulai dari AI, big data, cloud computing, dan machine learning. Serta keempat, brand yang kuat, identik dengan streaming dan konten original yang berkualitas. Selanjutnya terakhir itu inovasi berkelanjutan melalui konten interaktif, gaming, dan eksplorasi live streaming. Sekian penjelasan dari saya mengenai studi kasus jenis model bisnis digital pada kasus Netflix. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.